Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawalunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Muhammad Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya bermula ia sekolah di Holland Advanced School. Ia juga mendapat pendidikan di sekolah guru. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Dr. Helen Bogor, AMS, hingga Sekolah Kehakiman di Jakarta. Muhammad Yamin juga termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka angkatan pujangga baru. Karir Muhammad Yamin dimulai ketika ia diangkat sebagai ketua Jong Sumatera Board pada tahun 1926 hingga 1928. Setelah itu, pada tahun 1931, ia bergabung ke Partai Indonesia, tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politiknya berlanjut ketika Muhammad Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Wilko, dan Amir Syarifuddin. Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Tercatat, Muhammad Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNP. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Muhammad Yamin dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1970. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa kontribusi Muhammad Yamin terhadap Pancasila? Ternyata beliau adalah salah satu tokoh penting dalam ilustrasi Pancasila. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang merumuskan Pancasila, dan Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya melalui pidato pada tanggal 29 1945. Ia mengemukakan 5 asas dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan; yang kedua, pri kemanusiaan; yang ketiga, pri kerakyatan; yang keempat, pri ketuhanan; yang kelima, kesejahteraan rakyat. Yang kita sebutkan tadi adalah pendapat Muhammad Yamin yang disampaikan secara lisan. Kemudian, Muhammad Yamin juga menyampaikan pendapatnya secara tulisan dengan asas yang berbeda. Yang pertama adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua adalah kebangsaan persatuan Indonesia; yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya telah mengumpulkan pendapat-pendapat yang telah diutarakan, dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut sebagai dasar dan asas NKRI. Pertama, pri kebangsaan; kedua, pri kemanusiaan; ketiga, pri ketuhanan; keempat, pri kerakyatan; dan yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui dan saya hargai pendapat Anda luar biasa. Tapi perlu diingat bahwa negara Indonesia merupakan negara mayoritas Islam. Jadi negara Indonesia harus berlandaskan agama Islam. Apa kau tidak dengar perkataan kita tadi? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda saja yang ditujukan. Ya, saya sepakat dengan keputusan Bung Yamin. Idenya sudah sangat jelas karena mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia karena Indonesia sangat beragam. Mengapa Bung tidak setuju Indonesia berlandaskan agama Islam? Karena Indonesia beragam, tapi agama Indonesia itu tidak ada satu. Tenang saudara-saudara, Tidak bisa begitu dong. kalau kondisi sidang seperti ini, kita tidak dapat merumuskan dasar negara. Maka dari itu, sidang saya tunda. Kita lanjutkan besok. Menurut kami, Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh yang Pancasilais. Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh nasional yang ikut memberikan ide dalam perumusan Pancasila. Berdasarkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Muhammad Yamin sebagai umat muslim telah mengimplementasikan nilai tersebut. Ia merumuskan sila-sila Pancasila berdasarkan surat-surat yang ada di Al-Quran. Salah satu contohnya dalam nilai pri kerakyatan diambil dari surat Asy-Syura ayat 38.
Bahkan usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam rapat besar sidang BPU PKI tanggal 11 Juli 1945. Muhammad Yamin berkata, Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam hanya dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus diwujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata, menurut kehendak rakyat bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf, masjid, dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa yang kita namai Kementerian Agama. kemudian berdasarkan nilai sila kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh nasional yang ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal itu merupakan bentuk keinginan Muhammad Yamin untuk membentuk Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan. Sebagai orang yang berpendidikan, Muhammad Yamin sadar bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, beliau berusaha agar penjajahan itu dihapuskan di Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Muhammad Yamin sudah sangat jelas mengamalkan sila ini mulai dari merintis gerakan pemuda Jong Sumatera, menjadi pencetus Sumpah Pemuda, menjadi ketua di beberapa organisasi kepemudaan, dan ikut membentuk persiapan kemerdekaan merupakan upaya-upaya Muhammad Yamin untuk mempersatukan Indonesia. Selain itu, beliau juga membuat karya-karya sastra yang menyerukan untuk Indonesia bersatu. Kemudian sila selanjutnya adalah sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pidato Muhammad Yamin saat mengajukan rumusan Pancasila, ia menjelaskan setiap poin-poinnya berdasarkan konsep khilafah. Ia menjelaskan pada nilai perikerakyatan terdapat nilai kemusyawaratan. Ia setuju dengan perilaku para khulafaur rasyidin bahwa segala urusan dapat dimusyawarahkan. Kemudian berdasarkan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin pernah terpilih menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1951 sampai 1952 karena memiliki sifat yang adil dan amanah. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan sebagai salah satu bentuk keadilan dalam pengadilan. Muhammad Yamin memiliki semangat menuntut ilmu hingga ia mendapat gelar. Gelar tersebut berasal dari kesungguhan dalam menuntut ilmu. Walaupun Muhammad Yamin menuntut ilmu negara asing, beliau tetap totalitas dalam menjadi pribadi yang cinta dan siap membela tanah air. Beliau juga tidak pernah lupa dengan tanah airnya. Ketika Muhammad Yamin menjabat sebagai Menteri Kehakiman, beliau memiliki sikap yang jujur dan tegas dalam menegakkan keadilan. Muhammad Yamin juga tidak memiliki catatan kriminal selama masa hidupnya. Beliau amanah dalam bertugas sebagai pejabat negara. Selain itu, beliau juga aktif dalam organisasi positif. Beliau juga aktif sedari muda memperjuangkan benih-benih persatuan untuk bangsa melalui karya-karyanya. Tak heran jika ia merupakan seorang sastrawan yang mumpuni. Di antara karya-karyanya yaitu Tanah Air Puisi, Indonesia Tumpah Darahku, Tan Malaka, Gajah Mada, dan lain sebagainya. Jadi tauladan yang dapat kita ambil dari tokoh Pancasilais Muhammad Yamin adalah semangat dalam menuntut ilmu, sikap jujur, tegas dan amanah, bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita sebagai seorang berkarya dan lainnya. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Muhammad Yamin, pelopor Sumpah Pemuda.